Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksanul Putra dengan NIM 20201037031138 dari kelas Jaringan Komputer I, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa proses yang akan saya lakukan di dalam ketika mengirim frame atau ketika kita mengeping di sini kepada eh, dari device lain, satu device ke device lain di dalam satu jaringan LAN yang dimana disambungkan oleh switch, dimana ada proses ingress dan egress, kemudian proses terbentuknya MAC table eh, di dalam switch, kemudian proses ARP di dalam LAN ini, kemudian juga dengan proses learning dan forwarding. Oke, di sini pertama kita beralih ke simulation, kemudian langsung saja di sini saya akan dari PC1 dengan alamat addressnya 19.2162.0.1 saya akan ngeping ke PC yang ketiga. Kita akan lihat prosesnya bagaimana. Oke, sini kita sudah lihat prosesnya. Akan start. Bisa dilihat di situ akan dikirimkan semua ke dalam device yang tersambung ke dalam switch LAN itu. Kemudian ketika sudah menemu alamatnya, baru selanjutnya akan dikirimkan melalui jaringan yang sudah jalur yang sudah dibuat. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, ingress dan egress. Jadi kalau ingress itu biasanya dideskripsikan sebagai port yang digunakan sebagai jalur masuknya si frame ke dalam suatu device. Sedangkan si egress itu adalah jalur atau portnya di mana frame itu keluar dari suatu device. Jadi kalau yang ingress itu yang masuk, yang egress itu yang keluar. Oke, selanjutnya di sini kan kemudian saya akan jelaskan proses ARP-nya. Jadi ARP itu suatu protokol atau singkatannya itu Address Resolution Protocol, di mana protokolnya itu dia bertugas untuk mencari tahu alamat dari atau MAC address-nya dari sebuah host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan menggunakan atau berdasarkan alamat IP-nya dari host tersebut. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa si ARP ini dia kan kita jadi di dalam switch ini kan belum tahu ke mana frame ping yang tadi kita kirim itu frame yang kita kirim tadi itu dia akan kemana. Jadi dia si ARP ini dia akan melakukan broadcast terlebih dahulu. Dia mengirimkan ke semua seperti yang kita lihat tadi, dia mengirimkan ke semua device yang terhubung ke dalam si switch ini. Apakah dia mencari apakah benar ke device yang dikirimkan itu, apakah benar frame-nya itu dikirimkan ke device itu. Jadi apabila dia tidak benar, nah tadi kita lihat ketika dia mengirim pesan ke laptop yang IP 4 dan IP yang 2 ini, dia bertanda silang, artinya si frame yang kita kirim itu tujuannya itu bukan ke sini, bukan ke laptop yang keempat sama laptop kedua, melainkan ke laptop C3. Nah, ketika frame-nya itu dikirim berhasil dan nyampai, ternyata di laptop 3 itu dikirimnya frame-nya itu tujuannya di laptop 3. Jadi si laptop 3 ini membalas lagi si broadcast-nya dari ARP tadi. Dia jawab lagi, broadcast-nya dikirimkan lagi ke switch, dikembalikan lagi ke semua device-nya. Ternyata di device 2 dan device 4 ini
nggak, bukan ke situ tujuannya, dia jadi kembalikan ke laptop satu lagi, baru setelahnya dikirimkan si yang pesan frame aslinya. Jadi di ping yang aslinya dikirimkan melalui jalur yang sudah dibentuk tadi ketika sudah ditahu melalui dari si broadcastnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih si switch itu membangun alamat MAC table-nya? Jadi dalam switch itu dia membangun table alamat MAC-nya itu dengan mempelajari alamat MAC pada setiap perangkat yang terhubung di setiap portnya ini. Nah, setelah alamat MAC-nya itu ditambahkan ke dalam table, si switch ini itu akan menggunakan entry table-nya itu untuk meneruskan data ke node-node yang lainnya. Jadi jika alamat yang dituju itu nggak ada di dalam table atau MAC table tadi, nah switch ini itu akan meneruskan frame-nya itu ke semua portnya untuk ngecek apakah frame tersebut cocok atau tidak. Nah, ketika tujuannya itu tadi merespon, nah ditambah tujuannya itu merespon, tadi si PC3 yang ngerespon, jadi si laptop 3 ini merespon, nah dia alamat MAC-nya itu baru akan ditambahkan ke dalam si table-nya. Nah, apabila port yang terhubung ke switch atau si switch-nya itu beberapa alamatnya itu akan beberapa yang terhubung ke dalam switch itu, port-port yang terhubung ke dalam switch itu, nah beberapa alamat MAC-nya itu akan tetap disimpan di dalam table MAC table-nya itu. Oke. Selanjutnya kita disuruh untuk tinggal yang terakhir ya, proses learning dan forwarding. Oke, di sini saya akan jelaskan proses learning dan forwardingnya. Nah, jadi kalau learning itu dan forwarding itu ada di switch ya. Jadi learningnya, jadi setiap frame yang baru pertama kali masuk ke dalam switch ini kan akan ditandai tuh. Nah, tadi Dita dari laptop 1 ingin mengirim ke laptop 3. Nah, frame-nya itu baru pertama kali masuk switch-nya itu dia bakalan ditandai sebagai informasi baru. Jadi akan dipelajari. Jadi itu learning. Kemudian akan dilakukan dengan cara memeriksa MAC address-nya dari sumber dari frame-nya tersebut dan mencatat nomor port ingress frame tersebut. Nah, jadi jika MAC address-nya itu sumbernya tidak ada pada table, nah maka MAC dan port ingress-nya port ingress-nya itu akan ditambahkan pada table. Nah, jika MAC address sumber sudah ada, switch akan memperbarui waktu entry yang ada. Ya, jadi secara defaultnya itu biasanya switch akan nyimpan entry-nya itu pada tabel selama 5 menit. Nah, jika MAC address sumber sudah ada pada table tapi memiliki port yang berbeda, nah switch itu akan menganggap sebagai entry baru. Nah, entry tersebut berisikan MAC address yang sama tapi dengan port yang berbeda. Karena portnya jika dimasukkan jika menggunakan port yang berbeda. Nah, sementara untuk proses forwarding itu sendiri, nah forwarding itu meneruskan ya. Jadi jika MAC address-nya tujuannya ada pada table, ketika kita mengirimkan dari laptop 1 kita ingin mengirimkan ke laptop 3. Nah, jadi jika di dalam switch-nya itu di dalam MAC address table-nya itu ada tujuannya itu, nah si switch ini tuh akan meneruskan ke frame tersebut sesuai portnya. Nah, tapi jika address-nya tidak ada pada table, nah switch-nya ini akan meneruskan frame-nya itu ke semua portnya, ke semua port Inggris. Jadi semua port Inggris yang ada pada device-nya itu. Nah, hal itulah yang nyebabin bahwa sebagai unknown unique case. Nah, jika MAC address tujuannya adalah broadcast atau multicast, nah frame juga akan diteruskan ke semua port kecuali port masuknya frame itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang saya tahu mengenai ingress, egress, kemudian pembentukan MAC table dalam switch, kemudian proses ARP, protokol ARP, kemudian dengan learning dan forwarding, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan. Jika ada salah kata,
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.